Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Fadila Yanaswa Putri di acara Radar Berita. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali melanjutkan agendanya usai cuti izin kerja terkait kedukaan atas wafat putra sulungnya Emril Khan Mumtaz. Ia melantik pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional. Ridwan Kamil melantik 864 PNS fungsional. Kegiatan pelantikan tersebut dalam rangka penyesuaian reformasi birokrasi fase kedua jabatan fungsional. Seluruh PNS yang baru dilantik untuk responsif menghadapi kebijakan pelayanan publik 2.0 yang lebih cepat dalam berbasis digital. Rincian PNS yang dilantik sebanyak 27 orang jabatan administrator dan sisanya jabatan pengawas. Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Setiawan Wangsaat Maja mengatakan di fase pertama pada tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 345 jabatan, sedangkan kedua ini total aparatur sipil negara atau ASN yang disesuaikan sejumlah 1.260 jabatan, namun terdapat lebih dari 860 orang yang dilantik. Tambahnya, penyederhanaan birokrasi dua level ini merupakan amanah dari Presiden Jokowi. Dalam prosesnya, Pemprov Jabar menyederhanakan ASN di eselon 3 dan 4. Berita kedua, ada Polres Serang Kota akan melakukan penyelidikan terkait surat penetapan Nikita Mirzani sebagai tersangka kasus dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik. Polisi mendatangi kediaman Nikita pada 15 Juni lalu, namun tidak berhasil membawanya untuk diperiksa. Kemudian Nikita mendatangi kantor Polresta Serkot. Nikita Mirzani mengaku dilaporkan oleh seseorang atas unggahan di akun media sosial. Dalam surat tersebut tertera nama Kasat Reskrim Polresta Serkot AKP David Adi Kusuma. Namun nomor tercantum belum merespon saat dihubungi. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Sinto Silitonga tidak membantah keaslian surat tersebut. Namun ia belum memastikan karena Polres Serang Kota yang menangani kasus tersebut. Tanggal terbit surat 13 Juni 2022. Dalam surat tersebut Nikita Mirzani ditetapkan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana. Berita ketiga, ada jumlah warga yang diperiksa terkait COVID-19 mingguan di Indonesia terpantau mengalami penurunan sekitar 3% dibandingkan sepekan sebelumnya. Pemeriksaan COVID-19 di Indonesia dihitung dari hasil pemeriksaan menggunakan metode polymerase chain reaction atau PCR alias tes swab, tes cepat molekuler atau TMC, dan rapid test antigen. Mengutip laporan harian yang dirilis Satgas COVID-19 selama periode 3 hingga 9 Juni, jumlah warga yang diperiksa sebanyak 340.591 orang dengan total 469.538 spesimen. Selanjutnya, pada rentang waktu 10 hingga 16 Juni, jumlah orang yang diperiksa berkurang menjadi 330.788 orang dengan 468.870 spesimen. Sementara itu, jumlah kasus warga yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data per Kamis 16 Juni, kenaikan terhitung 84% lebih tinggi atau naik 1,8 kali lipat dibandingkan pekan sebelumnya. Berdasarkan data yang dihimpun dari harian pemerintah, tercatat selama periode 10 hingga 16 Juni, jumlah kumulatif kasus konfirmasi COVID-19 dalam sepekan berjumlah 5.668 kasus. Sementara pada periode sepekan sebelumnya atau selama periode 3 hingga 9 Juni, kasus COVID-19 berjumlah 3.091 kasus. Perkembangan jumlah kasus kematian warga akibat COVID-19 juga menunjukkan tren kenaikan meski tidak signifikan. Selama periode 3 hingga 9 Juni, kasus kematian COVID-19 berjumlah 35 kasus. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan data kematian sepekan terakhir, yakni 38 kasus kematian. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Radar Berita kali ini. Saya Fadila Yanaswa Putri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.